Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusadia dari tingkat 1B Keperawatan Stika Siasis Tangerang dengan nomor induk 20217060. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini yaitu saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh melalui proses pencernaan. Anatomi sistem pencernaan itu terdiri dari bagian mulut hingga ke anus. Nah, pertama-tama makanan masuk ke dalam kavitas oralis atau rongga mulut. Makanan dikunyah dan dicampur oleh saliva. Lalu ada di sini ada lingua atau lidah, ada glandula parotidea, ada glandula sublingualis, dan di sini ada glandula submandibularis. Nah, ketiga ini yaitu menghasilkan kelenjar ludah. Lalu selanjutnya setelah makanan masuk ke dalam mulut, lalu dialirkan ke faring esofagus dengan gerakan peristaltik, mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, di sini ada faring, lalu ada gester atau lambung. Di sini di lambung ini bolus tercampur oleh asam lambung seperti pepsin dan lipase lambung. Nah, di sini ada hati. Ini hati berfungsi untuk membentuk empedu. Nah, vesika velea ini yaitu kandung empedu. Nah, di sini ada spenicus. Spenicus adalah limpa yang berada di belakang lambung. Lalu setelah makanan masuk ke dalam lambung, lalu masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus ini makanan tercampur dengan enzim pencernaan yang ada di usus. Lalu si usus halus ini dinamakan intestinum minor. Ada 3 usus halus, nama 3 usus halus yaitu ada duodenum, ileum, dan ileum. Setelah ke usus halus, lalu makanan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Nah, di kolon ini air yang ada di makanan diserap dan menjadikan ampas makanan yang dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, nama usus besar ini intestinum major. Ada 3 nama kolon, yaitu ada kolon transversum, lalu kolon descendens, dan ascendens. Nah, kolon transversum ini yang membentang datar, kolon descendens yaitu kolom yang melintang turun, lalu kolon ascendens yaitu kolon yang melintang ke atas. Lalu ada cecum, awal-awal usus besar. Lalu ada kolon sigmoid, yaitu usus besar yang berbentuk sigmoid. Lalu ada rectum, ujung usus besar berada di sini. Lalu di bagian sini ada appendix vermiformis, yaitu umbai cacing di sebelah sini. Lalu ada canalis analis atau rongga anus, dan ani adalah anus. Nah, selanjutnya di sini ada anatomi rongga mulut. Nah, mulut ini adalah jalan masuk utama makanan untuk menuju proses pencernaan. Nah, lalu di sini ada lingua. Lingua yaitu lidah. Lidah ini mengatur dan memindahkan makanan dan juga membantu proses menelan. Lalu ada dens atau gigi. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian kecil. Lalu ada ductus glandularis sublingualis. Nah, di sini bisa disebut saluran kelenjar sublingualis yang berfungsi untuk mengalirkan cairan saliva ke seluruh permukaan kulit. Lalu ada glandula parotidea, yaitu kelenjar ludah sublingualis. Terdapat tempat di bawah lidah dan berfungsi mengalirkan cairan saliva ke seluruh permukaan bawah atau lantai mulut. Selanjutnya ada ductus parotideus. Nah, di sini adalah saluran kelenjar ludah parotid. Lalu ada musculus master berada di sini, yaitu otot untuk menutup mulut dan mengunyah makanan. Dan di sini ada frenulum linguale. Nah, di sini yaitu lipatan lidah. Lalu ada glandula sublingualis.
yaitu kelenjar ludah sublingualis. Lalu selanjutnya ada musculus mylohyoideus, yaitu otot mulut besar. Seperti ini di sini. Lalu ada mandibula atau rahang bawah. Lalu ada ductus submandibularis. Di sini saluran kelenjar submandibularis. Lalu ada glandula submandibularis, yaitu kelenjar ludah submandibularis. Nah, selanjutnya ada anatomi esofagus. Nah, esofagus ini organ yang berbentuk pipa ataupun tabung. Di esofagus ini terjadi gerakan peristaltik mendorong bolus atau makanan masuk ke dalam lambung. Nah, si bolus ini yaitu makanan yang sudah menjadi bubur yang dicampur oleh saliva lalu dimasukkan ke dalam lambung. Di sini kalau ada bagian-bagian dari anatomi esofagus, di sini ada incisor teeth atau gigi pemotong depan, lalu ada orofaring, bagian tenggorokan belakang mulut, lalu epiglottis yaitu tulang rawan yang fleksibel di atas laring yang berfungsi untuk mencegah makanan memasuki sistem pencernaan. Nah, lalu ada piriform bronchis, yaitu bagian seperti buah pir di sini. Lalu ada thyroid cartilage, yaitu tulang rawan tiroid. Ada cricoid oscillate, yaitu tulang rawan cricoid. Lalu ada cricopharyngeal constriction di sini. Lalu ada cryptopharyngeus muscle, otot yang terletak di esofagus. Lalu ada trakea. Lalu ada aortic constriction, yaitu perlekaan aorta. Lalu di sini ada aorta. Lalu ada left main bronchus, yaitu bronchus sebelah kiri. Lalu ada diafragma. Lalu ada fundus of stomach. Lalu ada inferior esophageal sphincter. Nah, ini katup bawah esofagus. Nah, selanjutnya ada anatomi lambung yang bisa disebut Lister. Lambung ini menyerupai huruf C dan berdinding tebal. Dan letak lambung ini ada di sebelah kiri di atas rongga perut. Si lambung ini juga mempunyai fungsi untuk menyimpan dan mencerna makanan sebelum pada akhirnya dapat diserap oleh tubuh-tubuh sebagai sumber energi. Nah, lalu di sini ada kardia. Kardia itu katup lambung atas. Lalu ada fundus verticuli, yaitu dasar lambung. Ada serosa, jaringan ikat pelapis luar. Lalu ada corpus. Nah, di sini badan lambung. Lalu ada musculus longitudinalis, yaitu otot yang memanjang. Lalu ada musculus circular, yaitu otot yang melingkar. Lalu ada musculus obliquus, yaitu otot yang menyamping. Lalu ada esophagus. Lalu ada curvatura minor grassis, yaitu lengkung besar lambung. Lalu ada rugae mucosa, yaitu jonjol selaput lendir lambung. Ini jonjot. Lalu ada pylorus, yaitu muara lambung. Lalu ada curvatura major grastis, yaitu lengkung besar pada lambung. Nah, di sini ada antrum pyloricum, yaitu rongga melebar pada lambung. Lalu ada canalis pylolicum, yaitu saluran muara lambung. Lalu ada sphincter pyloricus. Lalu ada duodeni. Lalu selanjutnya ada anatomi kandung empedu dan pankreas. Nah, si kandung empedu ini berfungsi membantu penguraian lemak, lalu membantu juga pengeluaran zat sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, si pankreas ini yaitu organ yang terletak di belakang rongga perut di belakang lambung dengan panjang sekitar 12 sampai 18 cm. Si pankreas ini yaitu sebuah kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, si pankreas ini juga berfungsi memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Lalu di sini ada ductus cysticus, yaitu saluran empedu proksimal.
Lalu ada duodeni ataupun usus 12 jari. Nah, lalu ada hepatopankreatik, yaitu saluran ke hati dan pankreas. Lalu ada papila duodenal. Lalu ada pankreas yang berfungsi sebagai memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan dalam perut. Lalu ada yeyunum, usus halus kosong. Lalu ada ductus pancreaticus, yaitu saluran pankreas. Selanjutnya ada anatomi usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang telah kita konsumsi. Di sini ada duodenum. Duodenum ini adalah usus 12 jari yang berfungsi untuk memulai proses memecahkan makanan menjadi komponen-komponen tubuh yang dapat digunakan. Lalu ada yeyunum. Yeyunum ini usus halus kosong. Nah, berfungsi untuk menyelesaikan proses pencernaan makanan. Lalu ada ileum. Ileum ini usus yang di bagian penyerapan. Nah, fungsinya untuk menyerap zat-zat makanan yang telah dicerna di dua bagian usus halus sebelumnya. Lalu ada large intestine. Di sini adalah usus besar yang berfungsi menyerap cairan dan vitamin, lalu memproduksi antibodi dan mencegah infeksi serta membuat tinja ataupun feses. Nah, lalu yang terakhir ada rektum. Rektum ini merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Si rektum tersebut berfungsi menerima dan menyimpan limbah dari kolon sehingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Nah, lalu selanjutnya ada anatomi usus besar yang biasa kita sebut kolon. Nah, jika dibentangkan atau direntangkan, panjang usus besar ini bisa sampai 1,5 sampai 2 meter. Nah, ada beberapa fungsi dari kolon ini, yaitu terjadi pembentukan vitamin K, lalu ada terjadi penyerapan air dan beberapa mineral, lalu terjadi pembusukan ampas makanan juga yang dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli hingga menjadi feses. Nah, di sini ada Vecura hepatica coli, yaitu lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum. Lalu ada kolon transversum, yaitu usus besar yang melintang. Lalu ada arteri mesenterica superior, yaitu pembuluh arteri usus halus bagian atas. Lalu ada haustrum, yaitu kantong besar, kantong usus besar. Lalu ada kolon ascendens, yaitu usus besar yang naik. Lalu ada ileum, yaitu tulang usus ini. Lalu ada valvula ileocaesalis. Lalu ada cecum. Cecum itu bagian pertama usus besar. Lalu ada appendix vermiformis ini ataupun umbai cacing. Lalu ada Vecura lienalis coli atau lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens. Lalu ada mesokolon transversum, yaitu otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Lalu ada appendix epiploicae, yaitu kantong kecil perineum berisikan lemak. Lalu ada kolon descendens, yaitu usus yang melintang ke bawah. Lalu ada mesenterium, yaitu akar usus halus, akarnya. Lalu ada Taenia coli, yaitu pita usus besar. Lalu ada kolon sigmoideum, yaitu usus besar berbentuk sigmoid atau S. Lalu ada rektum, bagian distal usus besar. Lalu ada canalis analis, yaitu anus. Lalu ada sphincter ani externus, yaitu katup anus bagian luar. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi.